Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Cerita dari XMWV_Mystik, Sengketa Tanah Berdarah. Yang mau berkunjung saya sertakan linknya. Bisa dilihat di deskripsi. Mari kita simak ceritanya. Pak Beni yang seharusnya datang pada pernikahan besok tiba-tiba pingsan. Bibirnya terkatup dan tidak bisa terbuka. Dan ternyata mulut beliau dijahit oleh lawannya. Diangkat dari kisah nyata seorang kuasa hukum di Jakarta. Ketika manusia memiliki keinginan untuk menguasai sesuatu, bukan tidak mungkin ia menggunakan beragam cara. Entah dengan cara cerdas penuh perhitungan, atau menggunakan cara pintas di luar dari norma sosial. Hal yang sama terjadi dalam dunia hukum di tanah air ini. Walaupun terdengar tabu, nyatanya hal-hal klinik beberapa kali mewarnai proses konferensi yang berlangsung. Peristiwa aneh ini tidak terjadi pada lawannya saja, bahkan kepada kuasa hukum orang yang menjadi lawannya itu. Cerita ini yang cukup panjang dan kompleks karena kita akan menemani seorang pengacara yang menjalankan pekerjaannya. Catatan, cerita ini didasarkan pada kisah nyata. Semua nama tokoh yang terlibat merupakan nama samaran, namun terdapat perubahan beberapa detail kejadian atas dasar estetika dan popularitas narasumber. Sengketa Tanah Berdarah. Bagian 1, klien baru. Nama saya Eva, seorang sarjana hukum dari salah satu universitas negeri di Indonesia. Peristiwa ini saya alami pada kurun waktu belasan tahun yang lalu. Selepas menyelesaikan pendidikan S1 hukum, saya mengambil pendidikan profesi dan berkesempatan mendapat pengalaman kerja di Doha, negara Qatar, selama beberapa waktu. Saya baru kembali ke Indonesia pada tahun 2010, dan setahun kemudian kejadian yang akan saya ceritakan ini menimpa saya. Saat memutuskan kembali ke Indonesia, saya segera mencari pekerjaan yang berhubungan dengan latar pendidikan saya. Beruntung, saat itu saya diterima bergabung di sebuah firma hukum kecil yang berkantor di kawasan Superblok di wilayah Jakarta. Sedikit informasi, Superblok adalah istilah bagi bangunan yang di dalamnya terdapat mall, apartemen, hotel dan perkantoran sekaligus dalam satu tempat. Firma hukum ini tidak terlalu besar dan hanya mempekerjakan sedikit orang. Bukan karena sepinya klien, namun ini karena cita-cita pendirinya untuk membangun firma hukum dengan tim kecil namun solid dan bahagia. Slogan ini bahkan dipajang pada salah satu dinding kantor kami sebagai motivasi untuk mempertahankan idealisme itu selama kantor ini masih ada. Dan hasilnya memang demikian. Saya dan teman-teman yang lain mendapatkan kebahagiaan itu dan kompak sebagai sebuah tim. Suasana kerja yang tercipta nyaman, kesejahteraan secara finansial, serta para pendiri yang mau diajak diskusi, menjadi kurator hukum ini memiliki anggota yang sedikit, dan karena mereka akan terlibat pada cerita ini nantinya, sepertinya saya harus menjelaskan dan memperkenalkan terlebih dahulu para rekan-rekan kerja saya ini. Para pendiri firma hukum atau biasa disebut dengan partner, terdiri dari 3 orang, mereka adalah Om Dharma, Om Cahyo dan Mas Danu. Nama terakhir adalah seorang jomblo akut saat cerita ini terjadi sekaligus yang paling muda, sesuai dengan panggilannya. Namun beliau juga yang paling energik dibandingkan kedua pendiri lainnya. Untuk tim pengacaranya, atau secara posisi disebut sebagai Associate, terdiri dari 4 orang, yakni saya, Denny, Akil dan Sandra.
Saya dan Denny sudah berteman sejak kuliah, dan kami merupakan sahabat dekat bersama beberapa orang lainnya. Selain itu, untuk paralegal yang membantu pekerjaan kami, personelnya datang dan pergi karena rekrutmennya menggunakan sistem magang. Mereka direkrut per bulan, atau per kasus sesuai dengan kebutuhan. Rata-rata mereka berasal dari siswa tingkat akhir atau yang sedang mengambil pendidikan profesi. Saat peristiwa ini terjadi, para legal magang yang sedang bekerja di firma hukum kami ada 4 orang, yaitu Andre, Bara, Tania dan Rika. Kemudian juga terdapat beberapa staf pendukung yang bekerja bersama kami di luar dari para pengacara. Di antaranya Mas Dewo sebagai office manager, Mbah Hasa sebagai asisten admin merangkap sekretaris para partner, Ola sebagai resepsionis, Asep sebagai office boy, serta Kevin driver kantor, yang juga merangkap bodyguard para mitra karena tubuhnya yang tinggi besar. Kantor kami terletak di sudut ruangan lantai 27 superblok itu. Posisinya yang ada di sudut membuat city view dari kantor kami cukup banyak. Ketika kami butuh pencerahan atau sekedar rehat sejenak, biasanya kami hanya melihat jendela sambil melamun, atau tidak jarang juga para anggota laki-laki kantor main Xbox di ruangan dekat pantry. Ruangan itu kami sebut ruang rekreasi, karena di sanalah tempat kami tidur main game, makan, sholat, dan menonton TV. Selama saya bekerja di kantor ini, bisa dibilang hidup saya damai. Selain karena saya senang dan enjoy dengan pekerjaan saya, lingkungan kerja, serta rekan-rekan saya yang kooperatif juga membuat saya nyaman. Ditambah lagi, sepulangnya dari Doha, saya rutin mendapatkan pengobatan untuk mengurangi efek kekurangan yang saya miliki. Mungkin ada yang baru mengenal saya dari tulisan saya ini dan belum membaca kisah saya yang lalu. Singkatnya, saya dan beberapa anggota keluarga saya memiliki kekurangan dengan bisa melihat, bahkan berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Kami semua tidak menganggap itu sebagai kelebihan, apalagi sesuatu yang bisa dipamerkan. Kami tahu ada sesuatu yang salah dan harus diobati agar itu menghilang. Karena jujur hal-hal seperti itu sangat menguras tenaga dan mental, sehingga lebih cocok disebut penyakit ketimbang kelebihan. Kembali pada keadaan saya sepulang dari Doha, saya menjalani beberapa kali pengobatan DGN metode Ruqyah. Sejauh ini praktisi yang membantu saya hanya bisa mengurangi dampak, namun belum bisa sampai menghilangkannya secara keseluruhan. Hal ini karena kasus saya berasal dari garis keturunan. Namun pengobatan yang saya tempuh sebenarnya terjeda menjelang kejadian dalam cerita ini terjadi. Karena saat itu, praktisi tempat saya berobat harus pergi berlayar. Beliau kebetulan bekerja sebagai salah satu staf kapal pesiar. Sehingga pengobatan ini bisa dibilang belum tuntas sepenuhnya. Tapi bagi saya tidak masalah, toh badan saya jauh lebih enakan, dan mata saya tidak sesensitif dulu terhadap kemunculan mereka. Tetapi semua ketenangan dan kedamaian itu nyatanya harus berakhir lebih cepat dari yang saya harapkan. Semua bermula saat para partner memutuskan untuk menerima sebuah kasus untuk kami tangani. Malam itu, hari Senin sekitar jam 8, kantor dalam keadaan penuh. Rata-rata waktu kami full tim di office memang setelah jam 5 sore atau malam hari. Sedangkan dari pagi hingga sore, kami semua berpencar untuk menjalankan tugas pendampingan, meeting klien, sidang, dan jadwal lain di tempat-tempat yang sudah kami atur. Lalu setelahnya,
Barulah kami kembali ke kantor untuk menyiapkan berkas dan kebutuhan lainnya untuk kegiatan jadwal besoknya lagi. Mas Danu, malam itu masuk ke kantor dengan tentengan tas fitnessnya. Kami semua tahu dia baru saja fitness di gym yang berada di mall bawah. Tim, are you guys busy now? Tim, kalian lagi sibuk ga? Tanyanya di tengah-tengah ruangan saat kami semua masih di kubikel kerja kami masing-masing. Sebenarnya kami tidak punya pilihan jawaban lain. Saat Mas Danu tanya seperti itu tandanya kami harus menghentikan kerjaan kami sejenak. Pertanyaan itu biasanya ia keluarkan untuk mengajak rapat, atau mengajak kami makan di luar. Intinya kami harus ikut dengan keinginan dia. Brainstorming bentar yuk, tunggu di ruang meeting dalam ya, ujarnya sebelum masuk ke ruang kerjanya untuk menaruh tas fitness dan menyiapkan perkakas meeting. Saya dan para asosiate lain lalu membereskan sedikit apa yang sedang kami kerjakan. Karena kerjaan saya belum selesai, saya memanggil Tania untuk melanjutkan pekerjaan saya, yaitu mengumpulkan dan menyortir data untuk bahan meeting dengan klien besok selama kami meeting dengan Mas Danu. Haduh, lembur lagi malam ini deh, kata saya sambil melihat jam. Sejujurnya hari itu saya berharap bisa pulang sebelum jam 10 malam, tapi sepertinya itu mustahil. Saya adalah yang pertama masuk ruang meeting sambil memeluk tab yang biasa saya pakai untuk mencatat poin-poin rapat. Tidak berselang lama, Akil masuk dengan dua tangannya penuh memegang tab serta sebuah ciki keripik kentang. "Ciki kak," tawar Akil pada saya, yang saya tolak. Kami di sini biasa memanggil satu sama lain sesama asosiate dengan panggilan Kak, meskipun umur kami ada yang lebih tua dari yang lain. Akil kemudian membuka bungkus ciki itu dan mulai memakannya. Lalu beberapa menit kemudian Denny dan Sandra masuk dengan menenteng tab masing-masing. Karena Mas Danu belum masuk, kami sempat mengobrol sebentar mengenai alasan kenapa brainstorming diadakan pada jam segini. Sebab biasanya brainstorming dilakukan jika terjadi satu antara dua hal, ada klien baru yang masuk, atau ada kasus yang membutuhkan perubahan strategi dan langkah hukum. "Kasus baru nih?" tanya Akil. "Kayaknya sih, tapi kalau bisa jangan deh. Udah mau overload ini," ujar Sandra. Bukan hal aneh jika keduanya khawatir kalau brainstorming kali ini membahas masuknya klien baru. Saat itu kerjaan kami para asosiate sedang banyak-banyaknya. Untuk mengatur waktu meeting dan sidang saja sudah cukup membuat kami keteteran sebenarnya. Sering kali kami harus tarik-tarikan dan kejar-kejaran jadwal antar klien, belum lagi tugas-tugas lain di luar dari itu. Dengan pekerjaan seperti itu, jangan tanya kami pulang jam berapa. Bisa pulang di bawah jam 10 malam aja sudah dalam kategori cepat. Sisanya, kami biasa menginap di kantor bersama-sama. Maka dari itu juga, isi loker di samping ruang rekreasi isinya bukan hanya tas atau perangkat kerja, tapi juga alat mandi, handuk, baju dalam, dan make-up. Namun meski terdengar melelahkan, saya tetap menikmatinya karena lingkungan yang suportif dan kondusif kantor ini. Selebihnya saya anggap sebagai risiko pekerjaan yang sepadan dengan benefit yang saya terima setiap bulannya. "Ini loh, pada gak ada yang mau ngopi atau ngeteh gitu?" "Ngantuk banget gue," tanya Denny sambil bangun dan meraih ekstension telepon dan menghubungkannya ke telepon pantry, tempat Asep berjaga. "Asli ngantuk banget loh kayaknya Den, ahaha.
ejek saya karena wajah Denny saat itu benar-benar kucel dengan kantung mata yang agak menghitam. Udah buru mau apa? Tanya Denny lagi sambil tetap menaruh telepon di telinganya. Saya, Sandra dan Akil lalu menyebutkan minuman pesanan kami masing dua untuk diteruskan Denny kepada Asep. Tak lama, Mas Danu masuk dengan tab dan beberapa lembar kertas yang ditumpuk rapi. Lalu sebelum Mas Danu duduk, Asep masuk dengan membawa nampan berisi minuman pesanan kami. Wah Asep, mau juga dong kopi hitamnya satu. Sama minta tolong beliin pizza ke bawah ya, toppingnya kayak biasa aja sisanya beliin buat makan malam kamu. Ujar Mas Danu sambil menyerahkan beberapa lembar rupiah ke Asep. Asep membungkuk dan mengiyakan perintah itu. Namun sebelum ia keluar dari pintu, Mas Danu menambahkan pesan untuknya. Oh iya, sebelum turun, panggilin Om Dharma sama Om Cahyo ya. Bilang, dandannya jangan kelamaan, gitu, ucap Mas Danu yang tentu saja membuat kami tersenyum. Sepeninggal Asep, Mas Danu membagi-bagikan lembaran-lembaran kertas yang tadi ia bawa kepada kami satu persatu. Kita tunggu dua Om Ganjen itu dulu ya baru mulai brainstormingnya. Ini kalian bisa baca-baca dan pelajarin dulu deh, ujar Mas Danu. Saat saya terima, kertas itu ternyata adalah copian SHM, sertifikat hak milik, atas sebidang tanah. Melihat letaknya, saya rasa posisi persisnya berada di pinggiran Jalan Protokol Jakarta. Kasus baru nih Mas, tanya Denny sambil memegangi kertas di tangan kirinya, dan menyeruput kopi di tangan kanannya. Matanya terlihat tidak begitu konsen dan memerah. Denny sudah babak belur dengan banyaknya jadwal sidang dan klien yang dia pegang. Saya bahkan tidak tahu sudah berapa kali dalam minggu kemarin dia lembur beruntun tanpa jeda. Yuk, jawab Mas Danu singkat. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan kembali terbuka. Asep masuk dengan baki berisi 3 cangkir kopi hitam panas yang masih mengeluarkan uap. Di belakangnya menyusul Om Dharma dan Om Cahyo yang datang berbarengan. Makasih ya Asep, sapa Om Dharma sambil sedikit menepuk pundak Asep setelah Asep menghidangkan kopi di hadapan Om Dharma dan menarik kursi untuk beliau duduki. Karena udah lengkap, kita bisa mulai ya, buka Mas Danu bertepatan dengan Asep yang menutup pintu ruang rapat dari luar. Mas Danu lalu menjelaskan detail kasus yang berhubungan dengan SHM yang baru saja kami pegang. Pada intinya akan masuk klien baru dengan kasus kepemilikan hak atas tanah yang tumpang tindih. Kedua belah pihak memiliki SHM yang diterbitkan berbarengan saat program pemutihan dilakukan oleh pemerintah, tetapi mereka baru mengetahui kalau tanah tersebut tumpang tindih saat akan ada pembebasan tanah dan bangunan untuk pelebaran jalan. Sebetulnya, secara dimensi, tanah yang saling tumpang tindih ini tidak begitu luas. Kira-kira hanya sebesar 30 meter persegi. Namun saat Mas Danu menyebutkan lokasi persis tanah sengketa itu, saya refleks browsing job tanah di daerah tersebut. Setelah saya kalikan dengan total luas tanahnya, seketika saya bersiul kecil melihat angka yang tertera di kalkulator saya. Angka yang sangat fantastis untuk hanya sepetak tanah. Dari penjelasan Mas Danu juga, kami mengetahui bahwa calon klien kasus ini adalah seorang nenek berusia 70 tahun yang sebut saja bernama Ibu Yati. Beliau mengklaim sudah memiliki tanah tersebut sejak tahun 1960 dan memiliki bukti-bukti otentik atas kepemilikannya. Rencananya, besok beliau akan datang untuk menandatangani surat kuasa
dan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai alat bukti di persidangan. Namun berkumpulnya kami di ruangan itu bukan sekedar pengenalan dan penjelasan kasus. Tapi Mas Danu juga menjelaskan permasalahan di balik kasus ini yang harus diputuskan secara bersama, apakah nantinya kasus ini akan diambil atau tidak. Ternyata sebelum masuk ke law firm kami, kasus ini sudah berjalan proses hukumnya di TUN, Pengadilan Tinggi Urusan Negara, dan Ibu Yati sudah melimpahkan kuasanya ke kuasa hukum lain. Namun menurut keterangan Bu Yati, kuasa hukumnya itu mangkir sejak sidang pengadilan pertama dan tidak bisa lagi dihubungi lagi tanpa alasan apapun dan tanpa memberikan kabar sebelumnya. Karena tidak mungkin menjalani persidangan sendirian, Bu Yati kemudian dengan berat hati mencoba mencari alternatif pengacara dan penasehat hukum lain untuk mewakili kuasa beliau di persidangan, hingga akhirnya beliau memilih law firm kami. Mas Danu terlihat begitu tertarik dengan calon klien kami ini. Ia bahkan mengaku sudah sedikit-sedikit mengarahkan Bu Yati untuk melakukan langkah-langkah prosedur pencabutan surat kuasa untuk kemudian diserah terimakan pada kami. Namun berbeda dengan Mas Danu yang bersemangat, Om Cahyo dan Om Dharma terlihat ragu. Hal yang juga kami para Assoica rasakan. Alasan keraguan kami tentunya tertuju pada pencabutan kuasa hukum oleh kuasa hukum lamanya yang terkesan janggal. Masalah cabut kuasa bukanlah perkara mudah, tidak semua kuasa hukum lama bisa terima kuasanya dicabut di tengah jalan. Ditambah, kalau perkara sudah masuk persidangan, menurut kami akan jauh lebih sulit lagi. Karena kami secara langsung melanjutkan hasil kerja kuasa hukum yang lama, yang kami tidak tahu apakah kuasa hukum lama ini memiliki cara berpikir, planning, maupun etos kerja yang sama dengan kami atau tidak. Selain itu, lebih jauh lagi, Om Cahyo dan Om Dharma juga konsen pada progres dari sidang tersebut yang sudah dimulai. Dengan dimulainya sidang pertama, itu berarti kuasa hukum yang lama sudah memasukkan berkas-berkas sebelumnya yang tentu perlu kami pelajari terlebih dahulu. Karena beracara di TUN tidak sama dengan persidangan perdata biasa. Terakhir yang tentunya membuat kami bertanya-tanya adalah, kenapa untuk kasus seperti ini, lawyer lama Bu Yati memilih mengajukan perkara ini ke TUN, bukan ke Pengadilan Negeri, PN. Ya, berhubung lawyer lama menghilang tanpa jejak kayak Sasuke, pastinya kita cuma bisa cek progres berdasarkan keterangan dari Bu Yati sendiri, atau tanya ke paniterasi, Om, jawab Mas Danu ketika Om Cahyo menanyakan konsernnya tadi. Oh iya, selain jomblo kesepian, Mas Danu juga seorang fans fanatik Naruto dan sering menyangkut pautkan kerjaannya dengan beberapa skene Naruto yang sepertinya hanya dia yang tahu maksudnya. Om Dharma dan Om Cahyo diam sambil berpikir. Kami para asosiate tidak bisa mengintervensi ini karena keputusan ambil atau tidaknya klien ditentukan oleh partner. Om Cahyo dan Om Dharma memang tidak seenergik Mas Danu. Mungkin karena memang faktor umur mereka yang lebih senior. Namun itu juga membuat keduanya lebih tenang, tidak gegabah dan selalu penuh perhitungan. Jam terbang dan pengalaman mereka yang sudah begitu lama yang membuat mereka seperti demikian. Sempat terjadi perdebatan partner terutama antara Mas Danu dan Om Dharma untuk memutuskan mengambil kasus ini atau tidak. Mengingat jadwal sidang Bu Yati dilaksanakan setiap hari Kamis, itu artinya kami hanya memiliki 1 hari efektif untuk mempersiapkan semuanya. Sementara kerjaan asosiate begitu penuh,
Partner khawatir tim kuasa hukum dari kami yang terpilih nanti tidak bisa fokus menangani kasus ini karena pecahnya konsentrasi. Hampir saja brainstorming malam itu tidak mendapatkan keputusan, kalau saja Om Cahyo tidak angkat bicara. Yo wis gini aja, besok calon klien ini datang jam berapa? Siapa yang free jadwalnya? Kita ketemu dulu sama calon kliennya sambil kita pelajari situasi dan kondisinya. Baru kita putuskan kira-kira kita sanggup atau tidak, simpul Om Cahyo. Mas Danu mengangguk setuju dengan usulan itu. Om Cahyo memang seseorang yang sulit dibantah ketika sudah berbicara. Secara sehari-hari ia tidak banyak bicara, agak tertutup dan tenang, namun sekalinya ia berpendapat, orang-orang seakan hanyut untuk mengiyakan pendapatnya. Besok siang rencananya Mas. Habis makan siang, jawab Mas Danu. Akhirnya kami semua menyetujui pilihan yang ditawarkan Om Cahyo. Diskusi berlanjut dengan menunjuk siapa yang akan bertemu dengan Ibu Yati besok. Ternyata dari kami semua, yang free hanya Mas Danu, Sandra dan Om Cahyo. Om Cahyo juga akan telat karena paginya ia ada sidang terlebih dahulu. Namun DGN ketiganya dirasa sudah cukup untuk menilai keputusan ambil tidaknya kasus ini. Keesokan harinya, hari Selasa, sekitar pukul 4 sore. Saya kembali ke kantor setelah menghadiri meeting dengan klien. Ketika baru saja meletakkan beberapa barang bawaan saya di kursi dan meja, tiba-tiba ada suara Mbak Sasha yang memanggil saya dari balik kubikelnya. Kak Eva sudah datang? Tanya suara itu. Kubikel saya dan Mbak Sasha sebenarnya berseberangan dan saling berhadap-hadapan. Tapi kubikel kantor ini cukup tinggi dan tertutup. Orang berpostur pendek seperti saya dan personil lainnya akan sulit untuk melonggok melewati kubikel kami masing-masing. Yang bisa melakukan itu hanya Akil dan Kevin yang punya tubuh besar dan tinggi. Ya Mbak sudah, jawab saya dari kubikel saya. Kesini sebentar ya Mbak, ujarnya lagi yang segera saya iakan. Saya lalu jalan berputar ke arah kubikel Mbak Sasha. Mbak Sasha ternyata memanggil saya untuk mengabari bahwa para partner memutuskan untuk mendampingi Bu Yati dalam proses hukumnya dan meminta saya menandatangani surat kuasa. Saya membaca sekilas surat kuasa tersebut, ada nama Mas Cahyo, Denny, Sandra dan saya sebagai penerima kuasa. Selain itu, Mbak Sasha juga mengabarkan kalau dokumen dan berkas perkara sudah diterima dan sedang disortir oleh Sandra ditemani Bara dan Rika di ruang meeting dalam. Saya refleks melirik ke arah ruang meeting dalam yang partisi kacanya hanya ditempeli stiker buram di bagian tengahnya saja. Sehingga kalau dari luar, orang lain bisa melihat bagian kepala dan sedikit bagian kaki orang yang ada di dalam. Saat itu, saya bisa melihat ada 3 kepala menyembul dari bagian atas stiker ruangan itu yang tengah fokus menyusun dokumen. Karena masih ada kerjaan lain, saya terlebih dahulu menyelesaikan kerjaan saya dan memanggil Tania untuk menolong saya membuat meeting summary. Setelah semuanya beres, saya ke pantry untuk sholat asyar, membuat kopi dan baru bergabung dengan Sandra mengurus dokumen. Ketika saya masuk ke ruangan meeting dalam, saya disambut dengan tumpukan dokumen, yang banyaknya kira-kira bisa memenuhi 2 koper ukuran sedang. Melihat dokumen sebanyak itu, saya sudah pasrah kalau malam ini saya tidak akan punya waktu istirahat yang cukup. Proses sortir dokumen yang sedang dilakukan Sandra dan 2 anak magang ini hanya tahapan awal. Setelah sortir selesai,
Langkah selanjutnya adalah menyusun lini waktu perkara berdasarkan tanggal terbit dokumen yang diklaim Bu Yati sudah ia miliki sejak 1960. "Nginep nih kita malam ini," ujar saya lemas sambil bergabung dengan Sandra. "Huhu iya kak, semangat," jawab Sandra sambil tetap meneruskan penyortirannya. Saya membaca sekilas dokumen-dokumen itu sambil menyortirnya. Namun pikiran saya tiba-tiba saja bercabang saat melihat kertas demi kertas yang saya pilah-pilih. Pikiran saya mengganjal. Saya kembali mempertanyakan kenapa lawyer lama Bu Yati memilih mundur dan bahkan menghilang begitu saja tanpa konfirmasi apapun pada kliennya sendiri. Apalagi mundurnya lawyer itu di saat pertengahan perkara. Apa Bu Yati ditipu? Tapi sepengalaman saya, seorang lawyer pasti bertanggung jawab dengan perkara yang ia pegang. Kalaupun mundur, ia seharusnya memberikan keterangan dan alasan yang jelas pada kliennya. Malam itu lembur saya, Sandra dan beberapa personil lain membuahkan hasil. Pada hari Kamisnya, kami sudah mendampingi Bu Yati. Lebih tepatnya Om Cahyo, Denny dan Sandra. Saya belum menemukan waktu yang free untuk mendampingi beliau karena jadwal sidang DGN klien lain saat itu. Pada minggu pertama itu, belum terjadi keanehan apapun. Semua berjalan normal. Namun memang, jadwal kami terasa lebih padat daripada biasanya. Hingga akhirnya sebuah peristiwa yang akan memulai semuanya terjadi. Hari itu, hari Selasa, sekitar jam 11 malam. Kami masih sibuk dengan urusan pekerjaan kami masing-masing. Di kantor masih ada saya, Denny, Akil, Mas Danu dan Asep. Suasana saat itu cukup tenang. Hanya ada suara ketikan masing-masing keyboard yang kami gunakan, dan lantunan lagu pop bervolume sedang yang berasal dari kubikel Denny. Sementara Mas Danu berada di ruangannya dengan keadaan pintu terbuka. Saat saya lihat, dia sedang mencoret-coret beberapa lembar kertas dengan tatapan yang serius. Kacamata yang biasa ia gunakan kini bertengger di jidatnya, sementara rambutnya yang biasa klimis kini berdiri acak-acakan karena ia beberapa kali menyisir rambutnya itu ke atas. Dengan sela-sela jari. Kami di kantor sudah paham ini tandanya Mas Danu sedang berpikir keras dan fokus. Bekerja secara terus-menerus membuat saya sedikit jenuh dan berkali-kali menguap. Untuk merefresh pikiran sekaligus menghilangkan kantuk, saya memutuskan menyeduh kopi favorit saya di pantry. Di dalam pantry, Asep sedang serius bermain PES di Xbox kantor. Saking seriusnya, sepertinya ia tidak sadar kehadiran saya yang melewati sisi belakang sofa yang ia tempati. Karena kalau Asep sadar, ia pasti menyapa saya seperti biasanya. Baru saja saya menuangkan air panas ke kopi saya, tiba-tiba sebuah teriakan mengagetkan kami semua. "Bangki! Astagfirullah!" Itu adalah suara teriakan Akil yang berada di areal kerja. Sejurus kemudian Akil sudah berlari dan membuka pintu pantry dengan tergesa-gesa. Saya dan Asep yang ada di pantry hanya memandangi Akil yang terlihat begitu panik dan ngos-ngosan seperti baru saja olahraga berat. "Kenapa lo kak?" tanya saya, masih di posisi saya berdiri sambil mengaduk kopi. Akil hanya diam memandangi wajah saya dan Asep secara bergantian lalu melihat ke areal kerja di belakangnya. Saya dan Asep refleks juga melihat ke areal kerja di belakang tubuh Akil, namun di sana hanya ada Mas Danu yang sudah keluar dari ruangannya dan Denny.
Keduanya memandangi Akil balik dengan tatapan bingung sambil berjalan mendekat ke arah pantry. Namun belum sempat Mas Danu dan Denny sampai, Akil sudah langsung pergi dengan tergesa-gesa melalui pintu keluar yang bisa diakses lewat pantry. "Itu Akil kenapa?" tanya Mas Danu pada kami semua. "Gak tahu Mas. Tadi dia ngelonggok ke kubikel saya. Terus pas baru mau saya sapa, tiba-tiba dia teriak dan lari gitu aja," jelas Denny. Akil yang saya kenal adalah orang yang cukup cuek dan tenang. Akil dengan wajah panik dan ketakutan seperti tadi adalah hal yang pertama kali saya lihat sepanjang pertemanan kami. Hal macam apa yang bisa bikin si Selo Akil bisa seketakutan itu? Beberapa saat kemudian, Akil kembali dengan wajah, rambut dan tangan yang basah. Tanpa menyapa kami atau mengatakan apapun, ia berbelok ke arah ruang mushola. Akil lalu sholat di dalamnya selama beberapa saat. Sepertinya ia mencoba menenangkan diri. Kami berempat duduk di pantry menunggu Akil. Kami harap setelah sholat, Akil mau bercerita apa yang sebenarnya terjadi padanya barusan. Mas Danu dan Denny hanya duduk dengan diam. Pantry sangat hening, tanpa ada obrolan apapun. Hanya ada suara sendok yang beradu dengan gelas saat saya mengaduk kopi yang kini sudah dingin. Asep juga ada di sana. Ia mematikan TV dan Xbox yang tadi ia pakai karena kurang sopan jika ia bermain di saat-saat seperti ini. Namun saat dalam keadaan hening itu, tiba-tiba saja, braka, pintu dari arah areal kerja kami terdengar seperti dibanting dengan sangat keras. Kami lalu menengok keluar pantry ke arah areal kerja dan melihat siapa orang yang masuk ke dalam kantor. Namun saat itu tidak ada tanda-tanda orang yang berjalan masuk. "Sep, coba cek, siapa tahu ada yang masuk," ujar Mas Danu. "Tapi pintu masuk utama dari ruang resepsionis udah saya kunci Mas," jawab Asep ragu-ragu. "Coba cek sekali lagi," kata Mas Danu. Asep mengangguk dan berjalan keluar pantry menuju areal kerja kami. Karena keadaan yang begitu hening, kami bisa mendengar suara seretan langkah sendal Asep di lantai beralaskan karpet di areal ruang kerja. Sepertinya dia mengecek satu persatu pintu yang ada di sana, mulai dari pintu menuju areal resepsionis, pintu ruang perpus, pintu ruang dokumen, pintu gudang, pintu ruang meeting dalam, pintu ruangan para partner dan office manager. Namun tiba-tiba, langkah Asep yang awalnya tenang tiba-tiba terdengar temponya semakin cepat, dan kini ia terdengar berlari. Tidak berapa lama, Asep sudah berada di depan pintu pantry. Sebelum masuk, ia sempat menengok ke belakang seperti memastikan sesuatu, baru melangkah masuk ke dalam. Walaupun ia berusaha terlihat biasa saja, tapi kami tahu Asep tadi berlari dan baru melambatkan langkahnya beberapa meter mendekati pintu pantry. "Kenapa lagi?" tanya Mas Danu menyambut kedatangan Asep yang ngos-ngosan. Asep tidak langsung menjawabnya. Ia hanya berjalan diam dan duduk di kursi sebelah Mas Danu sambil menghela nafas panjang. "Gak ada apa-apa Mas," ujarnya, namun jelas sekali Asep menutupi sesuatu. "Nah ini justru ada apa-apanya nih," potong Denny yang melihat gelagat aneh Asep. "Saya gak tahu gimana jelasinnya Mas, tadi pas saya periksa ruang meeting dalam, dari luar saya lihat ada orang. Dari celah bawah stiker kaca kelihatan ada kaki orang di dalam, tapi kepalanya gak nyembul di atas. Dan waktu saya buka, di dalam ruangan kosong gak ada orang." Ruang yang Asep maksud adalah ruangan
yang sama tempat saya dan Sandra menyortir dokumen untuk Bu Yati sebelumnya. Cek ngelindur kali kamu Sep, bantah Mas Danu. Enggak Mas, saya tadi lihat. Tapi bisa jadi salah lihat aja kali ya, jawab Asep mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia memang salah lihat. Saya dan Denny saling melihat satu sama lain. Sepertinya kami memiliki pikiran yang sama, namun belum waktunya kami membicarakan ini, sementara masih ada Mas Danu satu ruangan dengan kami. Tidak lama dari percakapan antara Asep dan Mas Danu tadi, Akil akhirnya keluar dari mushola. Wajahnya terlihat lebih tenang dari sebelumnya, namun saya membaca pandangan Akil masih terlihat kosong. Kil, kamu stop dulu aja, buat malam ini. Kecapekan kamu kayaknya, saran Mas Danu. Gak apa-apa Mas. Tanggung, saya ada sidang juga besok pagi, jawab Akil sambil berjalan melewati kami menuju pintu keluar pantry yang mengarah ke areal kerja. Akil sama sekali tidak menyinggung apa yang ia alami barusan. Ia melewati kami begitu saja, dan bahkan terkesan membuang muka saat melalui Denny yang sudah menunggunya dari tadi. Akil lalu kembali duduk di kubikelnya yang berada di sebelah kiri kubikel saya, dan meneruskan pekerjaannya yang sempat tertunda. Karena Akil sepertinya tidak mau menceritakannya pada kami pun bubar dari pantry dan melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Pekerjaan saya malam itu juga belum selesai untuk melengkapi berkas meeting besok pagi. Ketika menuju kubikel kerja, saya berjalan bersama dengan Denny. Ia tiba-tiba saja berpesan sebelum masuk ke kubikelnya kembali. "Fa, gue pulang bareng lo nanti ya. Badan gue rasanya gak enak nih. Bagian ini kayak berasa ditusuk-tusuk," ujar Denny sambil menunjuk tulang belikatnya. Kebetulan rumah saya dan Denny memang searah. Terkadang kami saling menumpang satu sama lain ketika berangkat dan pulang kerja, jika salah satunya sedang lelah, atau malas membawa kendaraan sendiri. Terlebih besok pagi jadwal saya sama dengan Denny, jadi untuk berangkat kantor kami juga bisa bersama berangkatnya. "Oke sip," jawab saya singkat sambil menarik kursi saya dan melanjutkan sisa pekerjaan saya. Semua orang kembali ke kesibukannya masing-masing. Hanya Asep yang tidak kembali ke kegiatannya bermain Xbox sendirian di pantry. Ia terlihat sibuk mengelap meja-meja dan rak dokumen yang berada di areal kerja sambil menunggu kami semua pulang. Sekitar pukul 1 dini hari, Akil mematikan laptopnya dan berpamitan pulang. "Duluan ya Den," ujarnya sambil berlalu melalui punggung Denny. Lagi-lagi tanpa menengok ke arah Denny dan tidak mengejeknya yang masih bekerja seperti biasanya. Denny dan Akil itu sangat akrab. Mereka sering saling ejek atau bercanda jika salah satunya bisa mengerjakan pekerjaan lebih cepat dari yang lain dan bisa pulang duluan. Tapi malam ini Akil berlalu begitu saja tanpa terlebih dahulu mengejek Denny. Mungkin gak enak badan atau mumet, batin saya melihat sikap Akil begitu. Tidak berselang lama setelah Akil pamitan, saya selesai mengerjakan tugas saya dan hanya tinggal menunggu proses print beres. Sambil menunggu, saya sekalian beres-beres dan mengajak Denny bersiap-siap. "Den, gue udah." "Lu udah belum?" tanya saya dengan suara sedikit dikeraskan. Hening. Denny tidak menjawab pertanyaan saya, dan saya juga sadar tidak ada suara ketikan keyboard dari arah kubikelnya. Hanya ada lantunan lagu pelan yang biasa Denny putar untuk menemaninya bekerja. "Den, udah kelar belum Oi? Balik yuk,
panggil saya lagi dari dalam kubikel saya. Namun Denny masih belum menjawab panggilan saya. Den, panggil saya sekali lagi dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Lagi-lagi tidak ada jawaban. Den, ketiduran lo? Panggil saya lagi yang curiga Denny ketiduran di mejanya. Tapi, iya, sebentar. Tiba-tiba saja saya mendapat jawaban dari arah kubikel Denny. Tidak, saya sama sekali tidak lega. Karena suara yang saya dengar menjawab panggilan saya bukanlah suara Denny. Suara itu terdengar seperti suara wanita yang lembut dan tipis. Bulu kuduk saya seketika meremang. Tidak ada wanita lain di kantor saat ini kecuali saya. Tapi suara barusan persis adalah suara wanita. Saya refleks berdiri meninggalkan meja saya dan berjalan cepat menghampiri kubikel Denny yang berada di seberang kubikel Akil. Jantung saya berdebar, saya sudah menyiapkan kemungkinan terburuk jika saya akan mendapati sesuatu yang mengerikan. Namun syukurlah, saat saya tiba di sana, saya hanya melihat Denny yang sedang duduk tertidur dengan bersandar pada meja kerjanya sendirian. Saya masih kepikiran suara wanita yang tadi menjawab pertanyaan saya. Saya melihat handphone Denny yang tergeletak di meja, barangkali terhubung dengan sambungan telepon atau semacamnya. Namun handphone itu mati. Berusaha berpositif thinking, saya menduga suara wanita itu berasal dari suara MP3 yang Denny putar dari laptopnya. Den. Bangun Den, balik ga, panggil saya sambil mengguncang tubuh Denny pelan. Denny tersentak bangun dari tidurnya. Udah kelar lo. Yuk balik. Gue udahan, ujar saya. Denny mengusap-usap mukanya dan melihat jam tangannya. Ya salam ketiduran gue, ujar Denny kaget melihat jam. Yah lo lagian. Terus kerjaan lo gimana? Tanya saya. Kayaknya abis meeting bareng lo aja deh, gue lanjutin. Balik aja yuk sekarang. Badan gue udah gak karuan rasanya. Sakit semua, kepala, tangan, punggung, ujar Denny sambil memijit-mijit pelan pundaknya. Gara-gara kecapekan itu lo, minum vitamin sana biar baikan, saran saya. Denny hanya mengangguk. Ia lalu membereskan mejanya. Setelah itu ia pamitan ke Mas Danu di ruangannya yang terlihat masih sibuk dengan laptopnya. Setelahnya, Denny memberikan kunci mobil dan kartu parkir miliknya pada Asep. Nantinya Kevin akan bertugas mengeluarkan sebentar. Mobil itu, kami biasa melakukan trik ini agar tidak kena biaya parkir inap. Setelah semua siap, saya dan Denny lalu keluar melalui pintu pantry menuju lift. Di lantai dasar, kami bertemu beberapa petugas keamanan gedung yang menegur kami dengan ramah. Kami memang cukup mengenal mereka secara wajah, begitupun sebaliknya. Maklum, anggota kami mungkin jadi yang paling sering lembur di antara kantor-kantor lain di Superblok ini. Malam Pak, Bu, tumben malam ini bertiga aja, sapa salah satu satpam ramah. Iya Pak, tinggal kami aja. Yang lain udah pada duluan nih, jawab saya sambil menempelkan akses card di gate keluar. Lalu kami berpindah lift yang akan mengantarkan kami ke area parkir gedung. Parkir di mana Lova? Tanya Denny sebelum menekan tombol lantai tujuan. B2 Den, jawab saya singkat. Kebiasaan banget dah. Orang mah kalau udah tahu bakal lembur, ya minta tolong gitu ama Kevin suruh pindahin mobil sebelum dia balik, tegur Denny. Hehe lupa, jawab saya terkekeh.
Wajar sebenarnya Denny menegur saya. Parkir B2 adalah basement parkir paling sepi di antara area parkir lainnya di bangunan ini. Jangankan ketika malam atau dini hari seperti sekarang, saat siang hari pun hanya ada beberapa kendaraan saja terparkir di lantai ini. Ting. Lift terbuka di lantai tujuan kami, area parkir B2. Sesuai dugaan saya dan Denny, parkir B2 benar-benar sepi dan gelap. Hampir seluruh lampu di lantai itu sudah dimatikan. Sumber cahaya yang paling terang hanya berasal dari pelataran lift, sementara sisanya hanya lampu-lampu redup yang ada di beberapa tiang penanda row parkir, itu pun tidak semuanya menyala. Untungnya saat itu saya memarkir mobil saya di dekat lift, sehingga kami berdua tidak perlu berjalan jauh di tengah gelapnya parkiran itu. Entahlah, kalau tidak ada Denny di sebelah saya, mungkin saya akan buru-buru untuk bisa masuk mobil dan meninggalkan parkiran ini. Sesampainya di mobil, saya segera masuk dan menyalakan mobil. Kegelapan di areal parkir ini membuat saya ingin cepat menyalakan lampu mobil dan menyetel MP3 untuk mengurangi kesunyiannya. Sementara Denny langsung masuk melalui pintu penumpang depan dan menurunkan sandaran kursi. Udah, lo kalau gak enak badan tidur aja Den. Gak apa-apa, gue masih aman bawa mobil sendirian, ujar saya. Biasanya kami memang mengobrol selama di jalan untuk menghindari kantuk atau microsleep di jam-jam kritis seperti sekarang. Tapi mengingat keadaan Denny, saya memaklumi kalau dia lebih butuh beristirahat daripada harus meladeni obrolan saya sepanjang jalan. Hang Yuyafa, maaf banget gue gak kuat nih, ujar Denny sambil menurunkan sandaran kursinya, sehingga posisi duduknya sudah seperti kursi malas. Santai aja. Bismillah, ujar saya sambil menginjak pedal gas. Kejadian Akil dan Asep tadi jujur membuat saya merasa kurang nyaman malam ini. Termasuk saat saya harus melewati jalur memutar yang juga tanpa penerangan dan sepi untuk keluar parkir. Namun saya berusaha menguatkan diri, toh sudah 1 tahun lamanya sejak menjalani pengobatan, saya menjadi jarang, bahkan seingat saya, tidak pernah lagi berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib seperti itu. Berada di B2, itu berarti saya harus naik 3 lantai untuk sampai ke pintu keluar parkir mobil di lantai G. Saya menyusuri jalur di lantai B2 untuk menuju akses jalur naik ke B1. Sepanjang mobil saya melaju di B2 ini, hanya ada sekitar 4 atau 5 mobil saja yang terparkir. Umumnya adalah milik para pekerja yang lembur juga, atau parkir inap. Namun saat berbelok setelah melewati deretan mobil yang diparkir tadi, saya melihat ada seorang wanita berambut panjang lurus sebahu dengan baju berwarna merah sedang berjalan pelan sendirian di jalur pejalan kaki. Saya tidak bisa melihat wajah wanita itu karena ia berjalan di depan saya dengan arah yang sama dengan saya. Jadi saya hanya bisa melihat punggungnya saja. Saya awalnya tidak berpikir yang aneh-aneh. Mungkin wanita itu pemilik salah satu mobil yang masih terparkir di lantai B2 ini. Saya lalu melewatinya begitu saja setelah memberi sinyal lampu dim agar dia tidak menyeberang secara tiba-tiba dan sadar ada mobil saya yang hendak lewat. Lagi-lagi saya tidak berhasil melihat wajahnya karena begitu gelapnya lantai parkir itu. Tapi setelah beberapa meter melewati wanita tadi, tiba-tiba saya sadar, aneh rasanya karena ia berjalan ke arah pintu masuk mall, bukan ke arah parkiran. Apa mungkin dia petugas mall yang bekerja malam hari untuk event besok?
Tapi masa iya kalau kegiatannya di mall, parkirnya di sini? Saya bertanya dalam hati. Lalu tiba-tiba saja sebuah pertanyaan muncul di pikiran saya. Atau jangan-jangan wanita tadi bukan manusia? Setahun tidak mengalami gangguan gaib, dan hidup tenang membuat saya tidak siap jika harus bersinggungan dengan mereka lagi. Terlebih saya merasa saya sudah hampir sembuh, dan hanya butuh sedikit lagi untuk terlepas total. Dengan jantung yang berdegup kencang dan bulu kuduk yang meremang, saya melihat spion tengah dan mencari-cari keberadaan wanita tadi. Saya mengembuskan nafas lega saat melihat wanita itu sekarang sedang berdiri di samping sebuah mobil yang terparkir. Namun saya tidak bisa melihatnya karena posisinya menyamping dan wajahnya tertutup rambut hitamnya yang cukup lebat. Seketika saya menepis semua keparnoan yang tadi sempat berputar-putar di kepala saya. Sepertinya benar, wanita tadi adalah seorang tenant mall atau IO untuk acara di mall, itu yang tidak dapat parkir mall dan memilih menaruh mobilnya di B2. Ternyata ada juga cewek yang berani naruh mobil di sini malam-malam selain saya. Antara berani atau gak tahu kalau malam sesepi ini kayaknya, batin saya. Saya lalu meneruskan perjalanan menuju areal parkir B1. Saya harus menyusuri B1 untuk menuju jalur akses ke LY. Cukup berbeda dengan B2 yang super gelap dan sunyi, area B1 terasa lebih terang dan tidak semencekam B2. Setelah itu saya lanjut naik ke LY, atau lower ground, parkiran yang bersifat reserve parking, alias tiap spotnya sudah direservasi. Deretan mobil yang terparkir di sana didominasi oleh para petinggi kantor, pemilik tenant dan orang-orang penting lainnya. Parkiran ini juga terang benderang walaupun keadaannya sepi dengan hanya sedikit mobil yang tersisa. Saat sedang menyusuri jalur menuju level lantai sebelumnya, saya melewati lift eksekutif yang hanya bisa diakses pemilik kartu reserve parking. Kebetulan, lift itu terbuka dan dari dalamnya keluar Mas Danu. Saya sengaja memelankan kendaraan saya dan membuka kaca untuk menyapanya. "Pulang, Mas." Masih di sini?" "Iya." "Kamu hati-hati nyetir jam segini," ujar Mas Danu sambil membungkukkan tubuhnya sedikit dan melihat ke kursi penumpang di sebelah saya. "Walah Denny udah molor aja itu," ledeknya sambil menunjuk Denny yang sudah tidak bergerak dengan lengan kanannya menutupi matanya. "Iya Mas. Kayaknya kecapekan. Saya suruh tidur aja." "Gak apa-apa, saya masih bisa nyetir sendiri kok," jelas saya. Mas Danu mengangguk kecil. "Oh gitu, sip-sip. Ia juga lumayan bisa tidur sebelum nyampe rumah. Ngobrol aja biar gak ngantuk entar mumpung bertiga," ujar Mas Danu, sambil tetap tubuhnya merunduk melihat Denny dan melihat bangku belakang mobil saya. "Iya Mas. Oke saya duluan ya." "Iya, hati-hati Fa," jawab Mas Danu sambil melambaikan tangan. "Mari Mas," ujar saya sambil menutup kaca lagi dan melajukan mobil. Saya menyetir hingga mencapai pintu keluar parkiran dan lanjut menyusuri jalanan kota Jakarta yang lengang tanpa hambatan mengingat hari saat itu sudah jam 1:30 dini hari. Namun meskipun tidak ada kemacetan, demi mempersingkat jarak tempuh, saya memilih masuk tol. Jalan tol yang kosong dan begitu mulus pada akhirnya membuat saya terlena dan perlahan-lahan mengantuk. Saya coba usir rasa kantuk saya dengan menghidupkan MP3 di tape mobil saya. Apesnya, playlist saya berturut-turut adalah lagu-lagu mellow yang mendayu-dayu.
Playlist ini biasa saya pakai buat menenangkan pikiran dan bersantai, tapi dalam keadaan seperti sekarang, justru saya tidak mengharapkan playlist seperti ini karena menambah rasa kantuk saya yang seakan-akan sedang dinina-bobokan oleh lagu-lagu itu. Saya masih memencet tombol next sambil berharap ada lagu bersemangat yang terselip di antara antrian lagu mellow tadi sampai tiba-tiba saya ingat tips dari Mas Danu tadi. Ngobrol aja kalau ngantuk mumpung bertiga. Saya terkesiap. Saya sama sekali tidak sadar dengan keanehan kalimat ini tadinya. Satu-satunya yang bisa saya ajak mengobrol adalah Denny, dan kami hanya berdua di sini. Lalu kenapa Mas Danu menyuruh Denny istirahat, sementara di saat yang sama menyuruh saya mengobrol? Dan kenapa dia sebut kami bertiga? Tidak sampai di sana, saya juga ingat dengan petugas keamanan yang sepertinya juga berkata, tumben hanya bertiga, saat saya dan Denny turun. Pikiran saya melayang. Saya melamun dalam keadaan tetap menyetir dengan kecepatan sedang. Sampai tiba-tiba mobil di belakang saya memberikan isyarat lampu dim yang memantul dari spion kanan dan spion tengah mobil saya. Saya seketika sadar baru saja melamun selama beberapa menit. Mungkin mobil belakang sadar saya membawa mobil, mengawang, karena tidak fokus atau mengantuk sehingga ia memberikan lampu dim sebagai bentuk mengingatkan saya. Saya memberi kode kedipan lampu belakang sebagai kode terima kasih sambil mengarahkan spion tengah saya menghadap ke arah kaca untuk melihat mobil apa yang ada di belakang. Namun anehnya jalanan di belakang saya kosong. Begitu juga jalanan di depan saya juga sama. Saya juga yakin tidak ada mobil yang mendahului saya dari tadi. Perasaan saya kembali tidak enak. Saya kembali memikirkan kejadian yang beruntun terjadi pada saya dan orang-orang kantor hari ini. Saya melihat ke arah Denny, hanya dia yang bisa saya ceritakan keganjilan ini dan diajak berdiskusi. Karena dia sudah mengenal saya sejak kuliah, dia juga tahu terkait kekurangan yang saya punya sejak dulu. Tapi saat ini dia masih tertidur pulas di bangkunya dan tidak mungkin saya membangunkannya hanya untuk topik seperti ini. Karena mobil di belakang yang memberikan saya sinyal dim tidak ada, saya mengembalikan posisi spion tengah mengarah ke kursi penumpang. Namun tepat saat saya menundukkan arah kaca itu, seketika saya terperanjat. Saya refleks menaikkan lagi spion tengah sambil di waktu bersamaan menginjak rem secara mendadak. DUG. Denny yang tidak mengenakan sabuk pengaman di tubuhnya langsung terdorong ke depan dan otomatis terbangun. Beruntung, jalan tol itu benar-benar kosong di lajur saya, sehingga tidak ada kendaraan lain yang terancam akibat manuver mendadak yang saya lakukan barusan. Jika ada mobil lain, saya tidak tahu hal mengerikan seperti apa yang mungkin terjadi. Mata saya nanar dan bibir saya gemetar. Pandangan saya kosong sambil menggerakkan perlahan spion tengah saya kembali menunduk ke arah tempat duduk penumpang di belakang. Tidak ada, batin saya. Di sebelah saya, Denny terlihat kaget sekaligus bingung. Ia melihat ke kiri dan kanan, mencoba membaca apa yang barusan terjadi sampai-sampai ia terlempar ke depan. "Fa, lo kenapa?" tanyanya. Saya masih diam. Tangan saya masih sedikit gemetar dan saya pribadi masih shock. Namun Denny bertindak cepat. Ia menekan lampu hazard agar mobil-mobil lain yang akan melalui kami bisa berpindah ke lajur lain. "Fa," sapa Denny. Saya masih diam. Tadi sosok itu ada di sana.
Saat saya mengarahkan spion tengah ke arah bangku penumpang, bangku yang seharusnya kosong itu justru diduduki oleh wanita yang seluruh wajahnya tertutup rambut dan berbaju merah. Wanita itu persis DGN yang saya lihat di parkiran B2 tadi. Fa. Oi, ada apa? Tanya Denny lagi. Kali ini ia menegakkan sandaran bangkunya ke posisi normal. Sepertinya ia memutuskan untuk tidak melanjutkan tidurnya lagi. Lo ngantuk ya? Mau gantian gue yang bawa mobil? Tawar Denny. Saya kemudian menggeleng. Enggak, Den. Gak apa-apa, jawab saya sambil mematikan lampu hazard, melipat spion tengah dan kembali mengemudikan mobil saya. Sepanjang perjalanan Denny terus memandangi saya sambil menawarkan diri menggantikan saya mengemudi. Ia menduga rem mendadak tadi karena saya mengantuk atau microslip saat berkendara. Dari nada bicaranya saya tahu Denny khawatir. Santai Den, jawab saya singkat. Hingga akhirnya saya sampai di gerbang tol pembayaran. Saat itu belum dengan sistem tap seperti sekarang. Ada seorang petugas di pintu tol yang akan menerima pembayaran kita dan membuka tutup gerbang. Saat menyerahkan uang, saya iseng bertanya pada mas-mas petugas yang berjaga saat itu. Mas, mau tanya dong. Ini di dalam kami berapa orang? Tanya saya. Mas penjaga tol itu nampak memberikan ekspresi bingung. Namun ia tetap mencoba menjawabnya. Ia terlihat sedikit merunduk dan melihat ke bagian dalam mobil saya. Bertiga, jawab mas itu sambil menunggu konfirmasi saya. DG. Jantung saya ngilu. Ini orang ketiga yang menyebut kami berjumlah 3 orang hari ini. Mas penjaga pintu tol itu lalu menyerahkan kembalian uang saya, dan saya terima dengan wajah yang dipertahankan, seakan-akan tidak ada hal aneh. Makasih ya Mas, jawab saya tanpa membenarkan maupun menyalahkan jawaban Mas itu tadi. Saya lalu tancap gas meninggalkan pintu tol itu. Bulu kuduk saya berdiri. Entah kenapa ketakutan saya pada mereka kembali lagi. Saya justru berharap di saat-saat seperti ini kekurangan saya untuk bisa melihat mereka bisa kembali. Jujur, menebak-nebak keberadaan mereka lebih membuat spot jantung ketimbang melihat dengan jelas dan solid seperti yang terjadi pada saya dulu. Denny sebagai orang yang sudah lama mengenal saya, dia tahu tatapan saya saat itu bukan tatapan mata normal saya. Namun saya curiga Denny tidak mendengarkan dialog saya dengan penjaga tol tadi dan mengira obrolan saya tadi hanya menanyakan tarif atau meminta pecahan uang kembalian tertentu. Fa, mending lo cerita deh, sikap lo gue lihat-lihat udah aneh nih. Ada apaan ga? Tantang Denny. Lah gak ada apa-apa gue bilang, elak saya tanpa berani menatap balik wajah Denny yang memandangi wajah saya cukup lama. Saya lalu mengencangkan volume tape mobil. Lagunya masih mellow memang, tapi saya gunakan ini bukan untuk menghilangkan kantuk, melainkan sebagai kode bahwa saya sedang tidak ingin diajak mengobrol. Singkat cerita, kami tiba di rumah Denny. Ia tidak lagi menyinggung apapun sepanjang jalan setelah saya menaikkan volume tape tadi. Hang Yu ya Fa. Besok lo jemput gue jam berapa? Jam 7 gimana? Tanyanya sebelum keluar dari mobil. Ya. Jangan telat apalagi pakai acara ketiduran ya, ancam saya. Iya, jawabnya. Saya lalu memutar mobil saya di depan rumah Denny. Denny menunggu saya di depan pintu dan belum masuk sebelum saya benar-benar sudah siap untuk melanjutkan perjalanan.
Setelah posisi mobil saya sudah benar menghadap ke jalan raya untuk melanjutkan perjalanan ke rumah, saya berpamitan sama Denny yang masih berdiri di depan pagar rumahnya. "Balik dulu ya, ujar saya. "Ya, hati-hati," jawab Denny sambil melambaikan tangan. Saya melajukan mobil saya dengan kecepatan rendah. Beberapa meter dari rumah Denny, saya mengembalikan posisi kaca spion tengah yang terlipat ke langit-langit mobil kembali ke posisinya semula. Rasanya aneh berkendara tanpa ada spion tengah. Namun lagi-lagi apa yang saya lihat di pantulan spion tengah membuat saya kembali menginjak pedal rem mendadak sambil beristighfar. Spion itu mengarah ke rumah Denny yang berjarak beberapa meter di belakang saya. Saat itu Denny masih ada di sana, sedang membuka pagar rumahnya. Namun Denny tidak sendirian. Ada wanita berbaju merah yang saya lihat duduk di bangku belakang mobil saya tadi, sekarang ada di belakang Denny. Menunduk diam dan seakan-akan kehadirannya tidak disadari Denny. Dan saat Denny melangkah masuk ke teras rumahnya, sosok wanita itu juga ikut melangkah masuk ke dalam. Saya hanya diam di balik kemudi saya. Sosok itulah yang mungkin dilihat oleh orang-orang yang menyebut kami bertiga dari tadi. Dan entah kenapa dari perawakannya, saya SKRG benar-dua yakin sosok itu adalah sosok perempuan yang sama yang saya lihat di parkiran mobil B2 tadi. Saya memegang ponsel saya dan membuka kontak Denny. Apa saya harus menghubungi Denny dan mengatakan apa yang saya lihat? Tapi apa benar yang saya lihat adalah mereka? Mengingat udah setahun lamanya saya sudah jarang melihat sosok setegas dan sesolid itu. Karena pasca pengobatan, saya hanya bisa melihat berupa bayangan atau asap. Setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak langsung memberitahu Denny malam itu. Saya khawatir ucapan saya akan membuat Denny semakin terbebani. Apalagi keadaan Denny saat itu kurang baik, menambah-nambah pikiran Denny nantinya akan membuat dia semakin lama untuk pulih. Walaupun hati kecil saya juga bilang, ada andil sosok itu sehingga Denny sakit seperti sekarang. Saya melajukan lagi mobil meninggalkan rumah Denny dengan berkali-kali bertanya pada diri saya sendiri. Kenapa saya bisa lihat mereka lagi? Siapa sosok wanita itu? Dan kenapa dia mengikuti Denny? Paginya, sesuai janji kami sebelumnya, saya menjemput Denny sekitar jam 7. Saat saya masuk ke perumahannya, Denny sudah menunggu saya di depan pagar rumah. Dari raut wajahnya saja saya tahu kondisinya tidak lebih baik dari tadi malam, atau mungkin lebih buruk lagi. Mata Denny terlihat sayu dengan kantong mata hitam di bawah kelopak matanya. Ia melambai lemah ketika saya datang. Ketika pintu penumpang sudah ada di hadapannya, Denny segera membukanya dan duduk di samping saya. "Den, kalau masih gak enak badan, mending lo izin aja deh," kata gue. "Istirahat dulu sampai benar-benar sehat," saran saya. Namun Denny tetap duduk dan menutup pintu sambil berkata, "Gue gak apa-apa kok, Fa. Kayaknya efek kurang tidur aja ini," ujar Denny sambil kembali merebahkan sandaran kursinya seperti tadi malam. Saya melihatnya dengan tatapan tidak yakin. Penampilan Denny benar-benar kacau, tidak seperti biasanya. Denny lalu mengeluarkan kacamata hitam dari saku lalu memasangnya. "Fa, sorry lu gak apa-apa kan nyetir sendirian lagi? Gue ngantuk parah dari semalam. Abis lu anterin, gue bener-bener gak bisa tidur, sampai pagi," ujar Denny. "Oke Den, santai aja.
Lu sempetin dulu buat tidur sekarang deh, kata saya sambil menginjak pedal gas dan berjalan menuju kantor klien kami. Tujuan kami pagi ini bukan untuk kasus Bu Yati. Pagi ini kami visit ke salah satu klien tetap yang sudah bekerja sama dengan law firm selama beberapa waktu. Saya dan Denny sudah sering mondar-mandir di kantor klien ini sampai orang-orang kantor tersebut cukup mengenal kami. Pagi Mbak Eva, Mas Denny, dan Mbak Anita, resepsionis kantor itu bangun dari desknya untuk menyambut kedatangan kami. Saya membalas sapaan ramahnya dengan senyuman. Namun pandangan Anita tertuju pada Denny, atau lebih tepatnya ke samping Denny. Tumben bertiga, staf baru ya? Tanya Anita kepada Denny. Denny hanya merespon seperti itu ketika ditanya. Mbak Anita, Pak Roy-nya udah ada. Saya langsung memotong percakapan itu sebelum lebih jauh lagi. Di pandangan mata saya, wanita berbaju merah itu memang sudah tidak terlihat lagi, namun entah kenapa Anita sepertinya masih melihatnya. Tapi saya tidak ingin pagi yang indah ini dirusak dengan kehebohan Denny dan Anita kalau mereka tahu keberadaan wanita itu. Sudah Mbak Eva, silakan langsung ditunggu di ruang meeting aja. Jawab Mbak Anita sambil mengantar kami ke ruangan meeting kantor itu. Kami lalu dipersilakan duduk di kursi ruangan itu. Saat kami datang, ruangan tersebut masih kosong. Sebentar ya Mas, Mbak, Pak Roy-nya sudah saya kabari dan akan segera ke sini, ujar Anita sambil berlalu meninggalkan kami. Oke, terima kasih Mbak. Setelah hanya tersisa saya dan Denny di ruangan tertutup itu, saya segera menyeletuk. Hayaha. Lo setan cewek. Gak usah ngikut-ngikut temen gue deh. Beraninya nonggol-nonggol ke orang lain, tapi gak nonggol di depan gue lo. Awas aja sampai lo munculin diri di depan klien gue. Bentak saya seperti orang stres yang bicara ke udara kosong. Denny melihat saya keheranan. Seperti saya bilang, Denny tahu tentang kekurangan saya, jadi ia tidak mengira saya gila atau apa, tapi ia tetap bertanya. Lo ngomong sama siapa, Fa? Nanti deh. Nanti gue ceritain. Jawab saya sambil mengeluarkan bahan meeting dari tas yang saya bawa. Beberapa waktu kemudian pintu ruangan terbuka, dan seorang pria berusia 50 tahunan dengan pakaian jas serta jam mewah masuk. Halo. Mbak Eva, apa kabar? You look great as usual, sapa beliau, Pak Roy, bos kantor ini sekaligus klien tetap kami. Kabar baik Pak Roy, Hang Yu, jawab saya ramah sambil bangkit dan menyalami beliau. Lalu Pak Roy berpindah pandangan ke samping dan mengulurkan tangannya ke Denny. Namun berbeda DGN saat menyapa saya, Pak Roy hanya menatap Denny tanpa mengatakan apapun. Saat itu saya sudah mulai deg-degan. Apa Pak Roy melihat sosok wanita itu juga? Bagaimana cara saya menjelaskannya nanti bahwa kami sebenarnya datang hanya berdua? Sehat Pak. Denny berinisiatif menyapa duluan Pak Roy dan menyambut salaman tangannya. Are you okay? Tanya Pak Roy sambil masih menatap Denny ragu namun tetap menjabat tangannya. I'm fine Pak. Cuma kurang tidur aja. Jawab Denny sambil tersenyum selebar-lebarnya agar Pak Roy mempercayainya. Haduh, pasti si Dharma kasih lot kerjaan gak kira-kira buat kalian nih ya, ujar Pak Roy sambil menepuk-nepuk pundak Denny yang Denny balas dengan kekehan kecil. Pak Roy lalu berjalan ke bangkunya dan memberikan gestur mempersilakan kami untuk kembali duduk.
Ayo kita mulai meetingnya, semakin cepat semakin baik. It hing you guys need some rest after this, ucapnya. Saya duduk sambil mengembuskan nafas lega. Sepertinya Pak Roy tidak diperlihatkan sosok wanita itu. Ia hanya tertegun lama karena penampilan Denny yang kusut dan tidak seperti biasanya. Meeting DGN Pak Roy berlangsung lancar dan bahkan selesai lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Hal ini tentu sangat melegakan Denny, karena ia jadi punya waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai akibat ketiduran tadi malam. Setelah dari Pak Roy, kami kembali ke kantor. Saat itu kantor tentunya masih sepi. Hanya ada Ola, Asep, Bara, Rika, Mbak Sasha dan Mas Danu. Sementara rekan-rekan lainnya sepertinya masih berkeliaran di luar kantor untuk beragam kegiatan. Saat sampai, saya dan Denny langsung berpencar. Ia ke kubikelnya, begitu juga dengan saya yang masuk ke kubikel saya sendiri. Namun saat baru saja merapikan sedikit meja kerja saya dengan menyusun beberapa lembar dokumen, tiba-tiba Denny sudah ada di belakang saya. Sapa Denny. Ya, saya langsung berbalik melihat Denny. Yang tadi di kantor Pak Roy, kenapa lo ngomong gitu? Tanya Denny penasaran. Lo selesin dulu aja kerjaan lo deh, Den. Gue mesti cross-check dulu sebelum gue ceritain ke lo, jawab saya. Saya bukannya mau menutup-nutupi dari Denny. Saya rasa semua ini saling berhubungan, dimulai dengan kejadian Asep, Akil, Mas Danu dan Denny. Saya ingin mengonfirmasi dahulu, apakah yang mereka lihat kemarin memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang saya lihat. Denny menghela nafas berat seperti kesal. Kalau dia sehat, saya tahu dia akan memaksa saya untuk buka suara saat itu juga. Tapi sepertinya hari ini Denny benar-benar lelah dan malas berdebat. Tanpa mengatakan apapun lagi, ia meninggalkan kubikel saya sambil sedikit memijat pundaknya. Feeling saya makhluk itu masih menempelinya, namun sedang dalam mode tidak menampakkan diri saja. Setelah mengeluarkan semua dokumen di atas meja kerja, saya pergi ke pantry. Saya butuh dosis kopi pagi sekaligus memulai wawancara singkat saya pada Asep. Saat saya datang, Asep sedang sibuk mengelap gelas-gelas basah yang baru saja ia cuci. Menyadari kehadiran saya yang sedang menyeduh kopi, Asep segera menyapa saya. Mbak Eva. Tumben udah di kantor, sapanya. Iya Sep. Meet hari ini cepet, jawab saya sambil mengaduk-aduk kopi dalam gelas. Semalam pulang jam berapa Sep? Tanya saya memulai arah topik pembicaraan. Gak lama dari Mbak sama Mas Denny pulang, saya nunggu Mas Danu selesai, baru saya pulang. Ujar Asep. Oh ya. Tapi Sep gue penasaran sama yang semalam. Lo lihat apa deh sampai begitunya? Gue ngeliat lo cerita yang sampai ngos-ngosan gitu tadi malam, tanya saya, membuat obrolan ini seakan ringan dan hanya bercanda. Itu di dalam ruang meeting Mbak. Cuma kaki gitu tapi gak ada badannya. Waktu saya samperin ke dalam gak ada siapa-siapa. Ini serius loh Mbak Eva, pertama kali seumur hidup saya ditunjukin yang begitu, makanya sampai ngos-ngosan. Jangan lagi deh, cerita Asep. Saya tertawa mendengar curhatan Asep. Saya kira orang dua yang sering beraktivitas sendirian di kantor akan kebal DGN kejadian semacam ini, tapi ternyata Asep ketakutan juga. Kaki cewek atau cowok Sep yang lo lihat? Kayaknya si cewek ya Mbak. Kecil,
langsing betisnya, jelas Asep. Sekali lagi saya tertawa. Ya elo Sep. Takut sih takut tapi betis langsing tetep lo inget ahaha, ejek saya yang dibalas tawa balik oleh Asep dengan malu-malu. Sayangnya Asep hanya melihat sebatas itu. Asep tidak bisa menjelaskan bagaimana wajah, rambut ataupun baju sosok yang ia lihat. Karena ia hanya melihat bagian kakinya saja. Namun, sudah ada satu kesamaan dengan apa yang saya lihat mengikuti Denny, sosok itu berwujud wanita. Saya sempat mengobrol sebentar dengan Asep di pantry, setelahnya saya kembali ke kubikel dengan kopi panas di tangan saya. Saat saya akan masuk ke kubikel, ternyata Akil juga sudah datang ke kantor. Saya bisa melihat ujung kepalanya yang sedikit menyembul di atas kubikel. Tidak ada orang lain di kantor ini yang kalau berdiri kepalanya bisa melebihi kubikel selain Akil. Saya lalu berjalan ke kubikel Akil untuk menanya-nanyainya tentang kejadian semalam. Kak, lagi sibuk lo? Panggil saya setengah berbisik. Saya jongkok di samping kubikel Akil dan memelankan suara saya. Tujuannya agar Denny tidak melihat ataupun mendengar saya sedang mengobrol dengan Akil. Akil yang sedang merapikan kertasnya langsung menoleh pada saya. Entah kenapa ia juga refleks berjongkok dan memelankan suaranya. Enggak kak. Kebetulan gue juga mau tanya-tanya sama lo dong. Tiba-tiba saja Akil menyerobot pertanyaan saya. Bentar-bentar. Gue duluan yang nanya biar serunya gak hilang. Kayaknya topik yang mau kita tanyain mirip-mirip nih, kata saya. Akil akhirnya mengangguk setuju. Lo duluan, mau nanya apa tadi? Yang kemarin malam gue teriak itu kan, tembak Akil to the point. Ho? Bener. Kemarin lo lihat apaan kak? Tanya saya tanpa basa-basi lagi. Akil mengubah posisinya dari berjongkok jadi duduk bersila di lantai, hal yang juga saya ikuti sebelum kaki kami sama-sama kesemutan. Semalam gue lihat ada cewek gelendotan, bergelantungan, di bahunya Denny kak. Posisinya dia benemin kepalanya gitu ke badannya Denny terus mukanya ketutupan rambut, cerita Akil. Waktu itu gue liatin karena pikir itu siapa yang begitu sama Denny, tapi pas gue lagi liatin tiba-tiba itu cewek nengok ke gue. Aduh kak itu mukanya. Jelas Akil memotong ceritanya untuk mengusap mukanya yang seperti stres jika mengingat lagi apa yang ia lihat. Kenapa? Tanya saya. Mukanya hancur kagak ada kulitnya. Langsung daging berdarah-darah gitu dan banyak belatungnya, kenang Akil. Pakai baju apa dia? Tanya saya. Hah? Akil seakan tidak percaya dengan pertanyaan saya. Iya, lo sempet lihat warna bajunya gak? Tanya saya lagi. Gue cuma ngeliat fokus ke mukanya aja sih kak. Jarak dari gue lihat ada cewek itu di bahu Denny sampai dia nengok juga cuma hitungan detik. Mana sempet gue merhatiin dia pakai baju apa, warna apa, jelas Akil. Oh okelah, Hang Yu ya kak, jawab saya sambil ancang-ancang bersiap berdiri. Bentar. Kan gue belum nanya, cegah Akil yang langsung memegang lengan saya agar saya tidak pergi. Menurut lo kak, yang gue lihat itu setan kah? Tanya Akil sambil memandangi saya dalam-dalam. Dahi saya seketika berkerut tidak percaya Akil bisa bertanya sepolos itu. Secara pekerjaan, saya bisa bilang dia pintar dan satset, tapi ternyata dia punya sisi, blow on, juga untuk hal di luar logika seperti ini. I'm afraid, the answer is yes, saya khawatir,
Jawabannya adalah iya, jawab saya singkat. Pandangan Akil berubah khawatir. Tandanya dari tadi dia memang berharap bahwa apa yang dia lihat bukanlah setan. What's hold Idoka? Gue gak pernah ketemu begituan, tanya Akil tanpa bisa lagi menyembunyikan wajah was-was dan takutnya. Saya mendekatkan kepala saya dan berbicara berbisik. Akil kaku seperti bersiap untuk mendapatkan fakta mencengangkan lainnya. Makanya lo banyak-banyakin sholat, zikir, sama sesekali sedekah. Itu bisa nangkal bala, dan bikin hidup lo barokah kak, bisik saya lalu bangun dan berbalik ke kubikel saya meninggalkan Akil. Saya kembali ke kubikel sambil masih terkekeh kecil. Saya masih belum bisa melupakan wajah ketakutan Akil tadi. Akil yang paling kalem dan berbadan besar tapi mukanya ketakutan itu hal yang jarang banget saya bisa lihat. Saya tidak tahu apakah Akil menerima saran saya tuh sebagai saran yang serius atau hanya bercanda. Intinya saya sudah mengucapkan kebenaran, batin saya. Saya masih belum menceritakan apapun pada Denny. Saya masih harus menunggu penjelasan dari satu orang lagi, yaitu Mas Danu, sebagai orang yang melihat kami berjumlah 3 orang malam itu. Namun hari itu saya tidak bertemu dengan Mas Danu karena kesibukan beliau. Hari Kamis, masih di minggu yang sama, ketika hari masih pagi, saya sudah pergi ke kawasan Jakarta Timur untuk menghadiri sidang perkara Ibu Yati di Tun. Seharusnya saya hari ini berangkat bersama Denny yang juga menjadi tim kuasa hukum Bu Yati, namun subuh tadi Ibu Denny menghubungi saya dan mengatakan Denny pingsan. Dugaan ibunya, Denny kurang istirahat sehingga staminanya habis dan pingsan. Melalui sambungan telepon itu juga, Ibu Denny meminta izin untuk menyampaikan izin Denny tidak bekerja hari ini. Saya mengiyakan permintaan Ibu Denny itu dan mendoakan Denny cepat pulih. Namun saya merasa janggal ketika mendengar seorang Denny bisa pingsan dan drop begitu hanya karena kurang tidur. Saya mengenal Denny dari dulu adalah orang dengan tubuh badak. Selama kami kuliah Denny jarang banget sakit, sekalipun sakit ia tetap kuliah seakan-akan tubuhnya tidak ada masalah. Tapi ketika kami pegang kulitnya, tubuhnya terasa panas tanda ia sedang demam. Denny juga pernah kecelakaan tunggal di daerah Jakal atas sampai kepental jatuh ke dalam jurang dan bisa-bisanya nuntun sendiri motornya dalam keadaan babak belur dan motornya compang-camping. Ajaibnya lagi, besoknya dia kuliah dengan keadaan badan penuh luka sobek dan lebam. Tapi mungkin Denny memang sedang drop. Dan untuk memastikannya, saya berencana ke rumahnya untuk menengok keadaan Denny setelah sidang nanti. Setibanya di lokasi, saya memarkir mobil di pinggiran jalan karena pelataran parkir Tun memang tidak besar dan saat itu sudah penuh. Tidak jauh dari posisi saya memarkir mobil, terparkir juga mobil salah satu partner, Om Cahyo. Om Cahyo memang tipikal orang disiplin dan sangat menghargai waktu. Jika bukan agenda mendadak, ia pasti selalu datang sebelum waktu janjian. Baginya lebih baik kita yang menunggu orang daripada ditunggu orang. Melihat mobil Om Cahyo sudah ada di sana, saya pun menghubungi beliau untuk menanyakan posisinya. Beliau bilang saat itu ia sedang ngopi pagi di salah satu warung kopi di dekat mobilnya terparkir. Saya pun menyusul beliau ke warung itu. Pagi Om, sapa saya saat menghampiri tempat duduk beliau. Pagi, mana yang lain? Belum dateng? Tanya Om Cahyo yang saat itu tengah menikmati kopi hitam dan sebatang rokok. Belum Om. Kalau Denny,
Dia hari ini emang izin. Dapat kabar tadi pagi dia pingsan, jawab saya sambil mengambil posisi duduk. Kenapa dia? Tanya Om Cahyo lagi. Kayaknya kecapekan si Om. Deadlinenya banyak beberapa minggu ini, jawab saya. Saya dan Om Cahyo lalu mengobrol seputar kerjaan dan di luar kerjaan. Hingga akhirnya tiba ke topik yang sudah saya pikirkan sejak dari rumah. Om maaf, mau tanya, kemarin itu gimana pertimbangannya sampai akhirnya kita terima perkara ini ya? Tanya saya. Saya menanyakan ini ke Om Cahyo karena beliau adalah partner yang semula ragu-ragu untuk mengambil perkara ini lalu tiba-tiba membubuhkan tanda tangan persetujuan ambil alih kuasa. Om Cahyo menghisap dalam rokoknya hingga bara tembakau di ujung rokoknya berpijar merah. Saya gata-gava. Saya menatap ragu ke Om Cahyo. Baru kali ini Om Cahyo memberikan alasan dari sisi emosionalnya untuk menentukan pengambilan klien. Namun saya tidak bertanya apapun lagi. Hanya melihat lama ke arah Om Cahyo seakan berharap ia melanjutkan kalimatnya. You will understand after you meet her. Kamu akan paham setelah kamu bertemu Bu Yati nanti. Tambah Om Cahyo seakan tahu keraguan saya. Selesai. Bagian 1, lanjut ke bagian 2. Terus ikuti channel Berita Horor. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Supaya tidak ketinggalan cerita dari Berita Horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.